Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudal linnas mubayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita memasuki pertengahan Ramadan, menyiapkan diri kita di malam-malam indahnya menunggu turunnya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Sering kita mendengar ucapan dari para ulama yang menegaskan bahwa Lailatul Qadar itu sesuatu yang sangat misteri. Dia turun di bulan suci Ramadan di malam-malam ganjil. Di Al-Quran pun sudah disebutkan Lailatul Qadar itu sebagaimana termaktub di kitab di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Menurut ulama ada 3 hal memaknai Lailatul Qadar. Laila adalah malam, di mana waktu mulainya ba'da maghrib sampai menjelang terbit fajar. Sedangkan Al-Qadar menurut ulama minimal ada 3 pengertian. Pengertian yang pertama, Al-Qadar malam penuh kemuliaan, di mana Allah menurunkan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang tegas menyampaikan demikian, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun para malaikat pada saat Rasulullah menerima surat pertama Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Yang kedua, makna selain malam turunnya Al-Quran, yaitu malam kemuliaan, khairum min alfi syahr, malam di mana semua amal ibadah dilipat gandakan senilai 1000 bulan. Ulama mengartikan kemuliaan juga di situ adalah di mana kita mendapatkan selain turunnya Al-Quran, selain turunnya malaikat, kita bisa merasakan kenikmatan yang tiada terhingga. Rasa ibadah yang begitu merasuk ke dalam jiwa dan sukma kita. Karena kebiasaan kita semenjak awal Ramadan sampai nanti menjelang akhir Ramadan, kita biasakan lisan kita membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan, Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Ketika seseorang rajin membaca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Makna yang lain, Al-Qadar berarti adalah malam yang sempit. Kita bisa menukil misalnya dalam salah satu surah Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa yaqdir di sini artinya sempit. Secara harfiah, apabila turunnya Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan tadi, para malaikat berlomba-lomba untuk turun ke muka bumi ini untuk memberikan salamun, salam penuh kedamaian, salam penuh kesejahteraan. Sebagaimana juga ada di surat Al-Qadar dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Soimin, soimat, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 pengertian tadi timbullah pengertian yang lain bahwa Lailatul Qadar adalah malam ketetapan, di mana seorang hamba Allah ketika dia menikmati ibadah, ketika dia merasakan betapa mulianya malam-malam berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah di malam hari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, bagaimana dia menjaga hawa nafsunya semenjak pagi terbitnya fajar sampai menjelang terbenam matahari sampai azan maghrib. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, maka itu menjadi satu kesatuan bahwa
Malam-malam yang indah Lailatul Qadar itu bisa membawa pencerahan kepada orang yang tadinya tidak dekat kepada Allah. Yang tadinya negatif, dia menjadi positif. Atau justru malah timbul akselerasi yang lebih bagus dari seseorang yang rajin ibadah menjadi sangat rajin ibadah. Dari orang yang positif menjadi super positif. Itu yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam ketetapan dari seorang hamba Allah menjadi lebih baik dari yang lain. Namun sebelum itu, saya sampaikan sebuah hadis At-Tabrani yang meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa pada suatu hari di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW bersabda. Salah satu kalimat yang menarik yang beliau katakan, "Atakum Ramadana syahru barakah yaghsyakumullahu fihi." Bahwa bulan Ramadan itu penuh berkah telah datang kepada kita semua. Apa yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan itu? Fayunzilu rahmah. Rahmat yang turun, yang dilimpahkan kepada kita semua. Wa yuhuttul khataya. Maka segala kesalahan, segala dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik lagi, wa yastajibu fihi du'a. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau kita menghidupi malam-malam Ramadan sambil menanti 3 hal yang sudah saya ungkap di Lailatul Qadar tadi. Kita bisa terus kita kembangkan sehingga kita bisa menikmati turunnya fasilitas dari Allah, yaitu kenikmatan bulan suci Ramadan. Jangan sampai sebagaimana hadis ini dilanjutkan, dikatakan, sesungguhnya orang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallahi azza wa jalla. Siapakah orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan? Yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tidak bisa menahan lisannya, matanya, telinganya, hatinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan masih ada hari-hari panjang kita untuk bisa meraih, mendapatkan, menggapai malam-malam indah Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita bisa termasuk di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fi ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.